Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya Ramoktia. Hari ini saya mau berbagi ke kawan-kawan semua tentang bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan di setiap bulannya, atau kita bahas tentang money management. Nah, beberapa bulan yang lalu saya menyimpan satu postingan di Instagram. Ada satu akun Instagram yaitu moneypreneur.id. Di sana dijelaskan tentang sebuah diagram untuk membantu kita dalam mengatur keuangan kita per bulannya, sehingga dari situ kita bisa menabung, kita bisa tahu uang yang kita gunakan itu untuk apa aja per bulannya, sehingga nanti bisa dievaluasi dan di bulan berikutnya kita bisa lebih hati-hati dan bijaksana dalam memakai uang kita sendiri. Nah, biar nggak lama-lama, langsung aja kita masuk ke penjelasan diagram alokasi pendapatan bulanan ala womanpreneur.id. Saya mau kasih tahu satu prinsip yang akan memotivasi kita menabung setiap bulannya. Prinsipnya adalah nabung dulu, sisanya baru dihabiskan. Biasanya nih teman-teman, semakin spesifik kemana uang itu bakal mengalir, itu makin membantu kita dalam membagi keuangannya gitu. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Jadi lebih tahu kemana aja dana mengalir. Nah, di sini ada 8 poin di mana uang itu bakal kita gunakan setiap bulannya. Yang mana poin pertama itu adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian poin yang kedua adalah dana darurat. Dana darurat ini harus kita biasakan karena kita nggak tahu 5 menit ke depan apa yang bakal terjadi sehingga kita membutuhkan dana itu. Kemudian yang ketiga itu adalah investasi. Jadi investasi ini bisa kita mulai sejak dini. Misalnya bisa kita investasi keping emas atau yang lebih besar, misalnya seperti saham atau properti. Kemudian yang keempat itu adalah tabungan masa depan. Nah, ini adalah poin paling penting karena semakin cepat kita menabung untuk masa depan, maka semakin banyak uang yang terkumpul. Asuransi. Kenapa asuransi juga penting? Karena di bagian asuransi ini kita lebih khusus ke dalam proteksi diri kita. Jadi istilahnya asuransi ini adalah melindungi diri kita ataupun kesehatan kita sendiri, sehingga kita lebih tahu berapa dana yang akan kita simpan ataupun kita bayar untuk asuransi diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah dana hiburan. Nah, semua orang pasti ingin foya-foya, dan dana foya-foya ini tetap ada karena kita butuh senang-senang, kita butuh hiburan. Sehingga dana ini bisa digunakan kalau misalnya memang kita membutuhkan kesenangan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sedekah. Sebagai sesama manusia, kita harus saling berbagi, apalagi dalam hal sedekah. Karena dalam keyakinan saya, satu kali kita sedekah akan dibalas dengan 10 kali lipat dari sedekah itu sendiri. Jadi jangan malas bersedekah. Kemudian selanjutnya adalah dana untuk edukasi. Nah, kenapa dana edukasi ini juga penting? Karena dari dana ini kita bisa gunakan dalam hal mengikuti seminar online ataupun dalam seminar langsung. Kemudian bisa juga untuk membeli buku, untuk membeli resep, belajar memasak yang berhubungan dengan pendidikan ataupun pengetahuan diri kita sendiri. Jadi ini juga penting. Nah, itulah ke-8 poin untuk kita alirkan dana kita per bulannya, sehingga ke-8 ini bisa terisi dan bisa kita gunakan. Oke, kita mulai dari sekarang. Misalnya katakanlah seumpamanya kita memiliki pendapatan ataupun uang jajan 1 juta per bulan. Nah, jadi uang 1 juta ini kita akan bagi ke 8 poin ini, dan masing-masing poin ini juga akan memiliki persenannya sehingga rata dan sesuai dengan kebutuhannya. Oh ya, yang paling penting kita harus tahu dulu batas cukup kita itu seberapa per bulannya, karena sangat berbeda cukupnya orang sendiri dengan orang yang telah berdua, orang yang telah berdua dengan orang yang sudah memiliki anak, dan orang yang memiliki tanggung jawab lebih besar dengan orang yang tidak memiliki tanggung jawab gitu. Jadi harus disadari itu dari awal. Oke, jadi kita misalnya punya uang 1 juta. Jadi 1 juta itu kita bagi dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari kan misalnya seperti makanan, sandang, papan, dan itu memang harus kita keluarkan per harinya. Nah, jadi 40% dari 1 juta itu adalah 400.000.
Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lebih spesifik lagi, 400.000 itu bisa teman-teman bagi per bulan. Berarti 400.000 bagi 30 per bulannya. Nanti bisa teman-teman kalkulasikan berapa. Itu kalau misalnya untuk KBS, 40% untuk KBS. Kemudian untuk dana darurat. Dana darurat itu persenannya adalah 10%. Berarti 10% dari 1 juta adalah 100.000. Jadi teman-teman mempunyai per bulannya itu dana darurat, simpanan daruratnya itu adalah 100.000. Poin ketiga yaitu poin investasi. Nah, poin investasi ini persenan yang harus kita keluarkan adalah 15% dari 1 juta. Berarti 15% dari 1 juta adalah 150.000. Jadi teman-teman bisa menginvest dana 150.000 itu per bulannya. Nah, selanjutnya adalah persenan untuk tabungan masa depan. Nah, jadi 10% dari 1 juta adalah untuk tabungan masa depan. Jadi dana yang harus kita tabung adalah 100.000 per bulannya. Ya nggak masalah kalau misalnya 100.000 dikalikan 12 bulan, kita bisa menabung 1.200.000 per tahunnya, itu dari program alokasi pendapatan bulanan kita sendiri. Nah, poin selanjutnya adalah untuk asuransi. Nah, untuk asuransi ini adalah 5% dari 1 juta. Kemudian ke dana sedekah. Nah, di sini sedekah adalah 3%. Saya membuat 3% dan saya memilih juga 3%. Kadang-kadang bisa lebih dari itu kalau memang tergantung dari niat kita, dan sedekah ya memang harus kita rahasiakan. Tangan kanan tidak memberi, tangan kiri tidak boleh ada yang tahu. Jadi itu terserah kita. Tapi sesuai aturannya 3%. Jadi 3% dari 1 juta adalah 30.000. Nah, ini adalah bagian yang paling diminati oleh semua orang, yaitu bagian poin hiburan. Nah, jadi hiburan ini adalah 8%. Jadi 8% dari 1 juta adalah 80.000. Jadi kita dalam per bulannya itu harus mengeluarkan 80.000, dan itu batas maksimal untuk foya-foya ataupun hiburan. Dan ya mau nggak mau kita harus taat pada peraturan program dari womenpreneur.id ini. Kira-kira cukup nggak ya 80.000 untuk foya-foya? Nah, kemudian yang terakhir, di poin yang paling penting sebagai penambahan wawasan kita sebagai manusia, penambahan pengetahuan dan juga pendidikan, adalah edukasi. Nah, di edukasi ini 1% lebih banyak daripada hiburan, yaitu 9%, dan 9% dari 1 juta adalah 90.000. Nah, dari 90.000 ini per bulannya bisa kita gunakan untuk membeli buku, kemudian ikut seminar, kemudian yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan saya rasa ini cukup per bulannya untuk menambah wawasan kita. Satu buku 1 bulan ya lebih dari cukup, dan itu mantap. Nah, teman-teman, itulah tadi cara kita untuk bisa mengalokasikan dana sesuai dengan cabang-cabangnya yang lebih spesifik, dan sudah kita totalin itu pas 1 juta. Dan mudah-mudahan 1 juta itu cukup dalam sebulan, dan kita juga nggak bisa nolak kan kalau misalnya di saat kita sedang menjalani program tiba-tiba ada dana yang memang keluar dari biasanya, atau dana masuk dari orang-orang yang memberikan bonus kepada kita, atau mungkin ada tambahan gaji atau bagaimana, itu bisa disesuaikan lagi. Kalau misalnya di akhir perjalanan ataupun di awal-awal teman-teman merasa keberatan karena memang banyak pengeluaran yang memang masih belum bisa dikontrol, teman-teman bisa mengambil dari pos-pos yang lain. Misalnya nih, misalnya udah sampai 15 hari ataupun sudah hampir masuk hari ke-10 atau ke hari ke-12, tiba-tiba dana kebutuhan sehari-hari sudah menipis. Kemudian dana untuk hiburan udah menipis. Tapi di pos yang lain seperti edukasi, seperti asuransi, seperti dana darurat itu masih utuh, istilahnya belum tersentuh sama sekali duitnya, uangnya maksud saya belum tersentuh, dan memang di bulan itu cukup beruntung karena tidak mengeluarkan dari pos yang tadi yang saya sebutkan, sehingga uang dari pos tersebut bisa kita alirkan ke pos yang lain seperti kebutuhan sehari-hari dan juga ke pos hiburan, di poin hiburan. Jadi semua itu bisa tertutupi
Dan ya nggak masalah kalau misalnya dana edukasi itu menjadi kosong, karena dalam per bulan itu mungkin kita memang masih ada buku yang masih bisa dibaca, kemudian kebutuhan sehari-hari itu lebih penting daripada pos yang lain, sehingga pos-pos ini bisa menutupi pos-pos yang memang sudah mengalami krisis moneter di setengah bulannya, seperti itu. Dan tidak lupa juga saya akan menunjukkan ke teman-teman semua contoh konkret yang sudah saya jalani selama sebulan penuh ini, yaitu membuat pos dalam dompet saya sendiri. Jadi di dalam dompet saya membuat pos sendiri untuk keuangan saya, misalnya pos KBS, kebutuhan sehari-hari. Karena kan kalau misalnya pakai notes gini, jadi dia seluas uang kertas, jadi lebih gampang. Kemudian untuk dana darurat sampai ke 8 pos. Jadi ada 8 pos, 8 kertas ukuran uang kertas yang saya masukkan ke dompet saya sendiri. Jadi inilah pos-pos yang akan melindungi keuangan saya per bulannya. Dan saya memiliki tambahan 1 pos, dan ini adalah saya anggap pos hadiah, pos bonus, pos rezeki lebih. Jadi kalau misalnya saya dapat rezeki lebih, bonus ataupun hal sejenisnya, saya bakal masukkan ke pos ini. Jadi ada 9 pos yang ada di dalam dompet saya. Jadi kalau misalnya kalian nanya gimana sih cara mengatur posnya, ya gampang. Jadi semua kertas tadi itu dimasukin aja ke dalam dompet. Nggak apa, saya tunjukin ini dompet saya. Nah, ini ada dompet, ini foto mama saya. Nah, jadi saya masukkan ke dalam dompet semua posnya. Lalu uang yang udah saya bagi tadi, yang udah saya pecahkan beberapa pecahan yang mungkin udah sesuai dengan yang kita bagi persenannya, langsung aja saya masukin ke dalam pos-pos tadi. Jadi sebagai pembatas, misalnya untuk dana darurat gitu kan, saya tinggal pilih dana darurat, masukin ke pos dana darurat. Kemudian tabungan masa depan sampai habis, sampai ke 9 poin. 8 poin ya yang harus dipenuhi dulu. Untuk yang ke-9 itu kalau misalnya memang kita cukup beruntung di hari itu untuk mendapatkan bonus ataupun sedekah dari orang lain. Nah, jadi itulah yang udah saya jalani, dan saya sangat berterima kasih kepada womanpreneur.id yang udah menginspirasi saya sampai sejauh ini. Dan alhamdulillah belum sampai sebulan dan udah hampir 1 bulan ini saya masih aman keuangannya, dan komitmen saya dalam menjalani program ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman semua untuk semangat menabung. Ingat prinsipnya, nabung di awal, sisanya habiskan. Jangan dihabiskan di awal, sisanya nabung. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.